Halo dan selamat datang di penyelaman audio kita hari ini. Saya sangat senang Anda para orang tua murid bisa menyempatkan waktu untuk bergabung. Ya, di tengah kesibukan sehari-hari yang pasti sangat padat ya. Betul sekali. Coba Anda lihat kalender sejenak. Besok itu adalah tanggal 24 Februari 2026. Hari Selasa kan? Tepat. Bagi kebanyakan orang di luar sana, itu mungkin hanya hari Selasa biasa di akhir bulan gitu. Tapi bagi Anda dan khususnya bagi anak-anak Anda yang bersekolah di SMP Negeri 2 Maliku, besok adalah Hari pertama dari sebuah inisiatif operasional yang sangat masif. benar, sangat masif. Ini bukan sekedar pergantian hari di kalender akademik ya. Melainkan peluncuran sebuah program terstruktur yang memobilisasi seluruh elemen sekolah selama beberapa hari ke depan. Oke, mari kita bedah ini. Untuk diskusi kita kali ini, kita mendapatkan akses ke sebuah dokumen yang menurut saya sangat menarik. Sangat menarik dan cukup langka sebenarnya. Iya, kita memegang draft panduan resmi dari kegiatan pesantren Ramadan SMP Negeri 2 Maliku 2026. Dan misi utama dari eksplorasi dokumen kita hari ini adalah Membedah bagaimana sekolah ini beroperasi. tepat, membedah bagaimana sekolah tempat anak-anak Anda bernaung ini secara praktis mengelola kegiatan rohani, terutama untuk siswa muslim dan non-muslim secara bersamaan. Itu tantangan logistik yang tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Kita akan melihat bagaimana mereka mencoba membentuk karakter anak-anak dari latar belakang keyakinan yang berbeda di bawah satu atap dan pada waktu yang bersamaan. Membaca dokumen panduan ini, dari kacamata pedagogi, memberikan sebuah wawasan yang unik. Seringkali kan dalam acara-acara keagamaan berskala besar di institusi umum, fokusnya hanya tertuju pada kelompok mayoritas. Iya, seringnya begitu ya. Betul. Sementara kelompok minoritas biasanya hanya diberikan kegiatan pengganti seadanya atau malah diliburkan. Disuruh belajar mandiri di perpustakaan misalnya. Tepat sekali. Namun, dokumen ini menunjukkan rencangan di mana pembinaan rohani untuk kedua kelompok itu difasilitasi secara paralel. Paralel dan terstruktur. Itu poin yang sangat menarik. Dan untuk Anda para orang tua, mari kita mulai dengan melihat skala kegiatannya. Agar bisa terbayang visualnya ya, Benar, agar Anda bisa membayangkan apa yang akan dihadapi anak-anak Anda saat mereka masuk ke gerbang sekolah besok pagi. Berdasarkan angka di dokumen ini, ada 241 murid muslim, angka yang cukup besar. ya 241 anak yang akan mengikuti pesantren Ramadan. Rinciannya 129 murid laki-laki dan 112 murid perempuan. Ratusan remaja. Ratusan remaja yang penuh energi. Tapi mereka tidak dibiarkan berkumpul dalam satu aula besar begitu saja. Dokumen ini menyebutkan mereka dibagi ke dalam 10 kelas. Yang menarik di sini adalah pemisahan menjadi 10 kelas itu sendiri. Itu sebuah keputusan logistik yang krusial. Karena kalau disatukan pasti sangat riuh kan? Pasti, mengelola dinamika 240-an remaja dalam satu ruangan seringkali umumnya menghasilkan lebih banyak kebisingan daripada pembelajaran. Dan untuk mengendalikan itu, dokumen menyebutkan mereka akan dibimbing oleh guru-guru utama. Ada Bapak Nasruddin dan Bapak Muhammad Amiruddin di situ. Tapi mereka berdua tentu tidak bekerja sendirian kan? Tentu tidak, ada 8 guru pendamping lainnya yang ditugaskan di barisan depan. Nama-nama seperti Ibu Sri Lestari, kemudian Bapak Agus Purwanto, hingga Ibu Widah. 10 guru untuk 10 kelas. Iya, membayangkan energi dari 241 remaja yang disebar di 10 ruangan itu sepertinya butuh kesabaran tingkat tinggi. Sangat. Mengurus ratusan anak usia belasan tahun dari pagi hingga siang menuntut manajemen energi dan atensi yang luar biasa. 10 guru untuk 10 kelas berarti ada penanggung jawab spesifik untuk setiap kelompok kecil. Supaya tidak ada yang mengobrol di belakang ya. Tepat. Ini meminimalkan risiko anak-anak kehilangan fokus atau sekedar asik sendiri. Tapi tunggu, mari kita buka halaman berikutnya dari dokumen ini. Di sisi lain dari gedung sekolah yang sama, ada kegiatan yang berjalan serentak untuk murid non-muslim atau Nasrani. Dan skalanya sangat kontras. Sangat kontras. Jumlah mereka hanya 13 anak, 7 laki-laki dan 6 perempuan. 13 anak? Iya, hanya 13. Namun ketika saya melihat daftar guru yang ditugaskan untuk mendampingi mereka, saya cukup terkejut loh. Karena jumlah gurunya ya? Iya, ada 8 orang guru yang dialokasikan. Ada Mbah Murlan, lalu Ibu Elvinda, dan 6 staf pendidik lainnya. Maksud saya 8 guru untuk 13 anak.
Rasio yang tidak biasa. Bukankah itu terkesan sangat berlebihan? Apakah sekolah tidak berisiko melakukan pengawasan mikro atau micromanaging yang justru bikin anak-anak merasa tidak nyaman? Yang menarik di sini adalah justru paradoks dari angka tersebut. Sekilas rasio yang hampir mendekati 1 guru untuk 2 murid, itu memang terdengar seperti pengawasan yang terlalu ketat. Sangat ketat kan kelihatannya? Namun jika kita melihat dari sudut pandang sosiologi lingkungan sekolah, rasio ini kemungkinan besar berfungsi sebagai pagar pengaman psikologis Pagar pengaman psikologis terhadap apa? terhadap alienasi atau keterasingan. Keterasingan bagaimana maksudnya? Bisa tolong jelaskan lebih jauh untuk kami? Bayangkan Anda adalah salah satu dari 13 anak tersebut. Seluruh sekolah ratusan teman Anda sedang merayakan dan mengikuti sebuah acara besar yang tidak Anda ikuti. Ah, saya mulai paham. Dalam situasi seperti itu sangat mudah bagi seorang remaja untuk merasa diabaikan, seolah-olah mereka hanyalah catatan kaki di pinggir halaman acara utama sekolah. Karena mereka minoritas di hari itu. Betul. Dengan mendedikasikan 8 guru khusus untuk mereka, institusi ini secara efektif mengirimkan pesan bahwa kegiatan 13 anak ini sama pentingnya dengan kegiatan 241 anak lainnya. Wow, itu sudut pandang yang bagus. Ini bukan sekedar pengawasan, melainkan sebuah bentuk validasi kehadiran mereka di sekolah tersebut. Ah, saya paham sekarang. Jadi ini bukan tentang mengawasi setiap gerak-gerik mereka, tapi lebih kepada memastikan mereka memiliki teman diskusi dan fasilitator yang memadai. Tepat sekali. Sebagai orang tua, melihat sekolah memastikan anak Anda tidak merasa dipinggirkan di momen-momen seperti ini tentu adalah sebuah catatan penting. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari eksplorasi dokumen ini. Mari kita lihat perbandingannya. Iya, mari kita buat perbandingan yang lebih terperinci. Bagaimana sebenarnya urutan acara di dalam 2 kelompok kelas yang berbeda ini? Saya akan membacakan struktur dasarnya secara berdampingan. Agar pendengar bisa melihat polanya ya. Benar. Kita mulai dengan poin-poin dari kegiatan spiritual inti siswa Muslim. Pertama, ada sesi pembukaan. Di sini suasananya diatur agar tertib dan hikmat. Fase persiapan. Lalu yang kedua, sholat duha berjamaah di musola yang dirangkai dengan dzikir dan doa bersama. Ketiga, tadarus Al-Quran secara berkelompok atau bergiliran. Lanjut ke materinya. Keempat, penyampaian materi keislaman. Ini mencakup topik seperti keutamaan Ramadan, lalu akhlak ke orang tua dan guru, dan adab bermedia sosial. Terakhir, kelima, materi lanjutan, berupa tausiah singkat dan cerita inspiratif. Jika kita membedah urutan tersebut, langkah pembukaan dan sholat duha itu berfungsi sebagai jangkar transisional. Jangkar transisional untuk anak-anak yang baru datang dari jalanan ya? Benar. Mereka yang mungkin masih terbawa euforia pagi hari tidak langsung dipaksa duduk mendengarkan teori. Fisik dan mental mereka disinkronkan dulu. Melalui gerakan ritual dan keheningan zikir itu tadi. Tepat. Itu masuk akal. Anda tidak bisa menyuruh anak usia SMP yang sedang penuh energi untuk langsung masuk ke mode belajar yang serius tanpa ada transisi. Pasti akan berantakan kelasnya. Nah, berbicara soal materi belajar, ada satu topik di daftar materi keislaman yang membuat saya berpikir 2 kali. Tentang media sosial. Ya, ada bermedia sosial. Ini disampaikan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kenapa menurut Anda sekolah di tahun 2026 ini merasa perlu memasukkan topik medsos ke dalam kurikulum pesantren? Padahal ini acara keagamaan tradisional ya. Betul. Kenapa mereka melakukan itu? Karena kurikulum moral yang mengabaikan realitas digital anak-anak saat ini adalah kurikulum yang usang. Remaja masa kini menghabiskan sebagian besar interaksi sosial mereka di layar gawai. Itu sangat benar. Di grup chat, di kolom komentar. Nah, jika agama atau nilai spiritual hanya diajarkan dalam konteks bagaimana mereka bersikap di masjid atau di dalam kelas, itu akan terputus dari realitas harian mereka. Jadi agama terasa jauh dari keseharian. Persis. Dengan memasukkan adab media sosial, sekolah sedang menerjemahkan teks-teks kuno ke dalam bahasa yang langsung bisa diaplikasikan. Seperti bagaimana berkomentar yang baik atau menghindari penyebaran hoaks ya? Iya, hal-hal yang akan mereka temui saat mereka membuka ponsel sepulang sekolah nanti. Pendekatan yang sangat pragmatis. Jadi ini bukan sekedar belajar sejarah tentang apa yang terjadi ratusan tahun lalu. Lalu bagaimana dengan ruang kelas yang satu lagi? Mari kita lihat jadwal murid Nasrani. Ya, kita beralih ke poin-poin kegiatan spiritual inti siswa non-muslim atau Nasrani. Pertama, mereka memulai dengan doa pagi dan renungan. Fokus pada kejujuran, kasih, dan saling menghormati.
Suasananya juga diatur tenang di sini. Kedua, membaca kitab suci atau literasi rohani, di mana mereka membaca Alkitab atau kisah teladan dan mendiskusikan maknanya. Diskusi yang terarah. Dan ketiga, diskusi nilai karakter dengan topik menghargai perbedaan, persahabatan, dan menghindari perundungan atau bullying. Polanya terlihat kan? Iya, melihat daftar ini rasanya seperti melihat bayangan cermin dari jadwal kelompok muslim tadi. Tepat. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, rancangan ini mengeksekusi apa yang dalam pendidikan disebut sebagai pedagogi paralel. Pedagogi paralel. Secara operasional di lapangan, aktivitas yang dilakukan kedua kelompok ini sama sekali berbeda. Yang satu mungkin sedang belajar membaca ayat Al-Quran, Sementara kelompok yang lain sedang membedah cerita dari Alkitab. namun tujuannya persis di titik yang sama. Maksudnya sekolah mencoba menanamkan nilai moral yang sama, tapi menggunakan kendaraan atau metode yang berbeda sesuai keyakinan masing-masing. Betul. Coba perhatikan pilihan topik diskusinya. Kelompok Muslim diajarkan tentang adab media sosial. Sedangkan kelompok Nasrani membahas anti perundungan. Keduanya sebenarnya sedang membicarakan koin yang sama, yaitu empati dan etika berinteraksi dengan orang lain. Karena perundungan seringkali terjadi di media sosial kan? Benar, adab yang buruk di internet adalah bentuk perundungan. Sekolah tampaknya mendiagnosis masalah perilaku yang paling rentan terjadi di usia SMP, lalu menyuntikkan solusinya. Melalui bahasa agama masing-masing kelompok ya. Luar biasa. Membayangkan anak Anda duduk di kelas masing-masing membedah masalah yang nyata-nyata mereka hadapi setiap hari, rasanya memberikan sedikit pencerahan tentang tujuan acara ini. Ini sangat relevan untuk mereka. Namun sebagai orang tua, kita semua tahu satu kebenaran universal. Mencoba menyuruh anak remaja untuk duduk anteng dan mendengarkan nasihat selama 10 menit saja itu susahnya minta ampun. Apalagi berjam-jam. Nah itu dia, apalagi berjam-jam selama 3 hari berturut-turut. Saya langsung berpikir bagaimana cara sekolah mencegah anak-anak ini mati kebosanan. Itu selalu menjadi titik rawan dalam setiap program intensif. Rentang perhatian seorang remaja sangatlah terbatas. Sangat singkat. Ketika sebuah materi keagamaan disampaikan murni secara instruksional, hanya satu arah dari guru ke murid, resistensi atau penolakan kognitif biasanya akan muncul. Dalam bentuk kebosanan atau gangguan di kelas tadi ya. Iya, mereka mulai ribut sendiri. Dokumen ini rupanya sudah mengantisipasi hal tersebut loh. Di sela-sela kegiatan inti tadi, kedua kelompok ini disisipkan sesi khusus untuk game atau ice breaking. Strategi yang sangat diperlukan. Di daftar kelompok muslim, saya melihat nama permainan seperti sambung ayat, tebak tokoh Islam, dan estafet kata. Bahkan ada yang terdengar sangat kompetitif yaitu ranking 1 Islami. Ranking 1 Islami itu pasti seru. Pasti. Di sisi kelompok Nasrani, mereka memiliki sesi yang tak kalah menarik. Ada tebak tokoh inspiratif, sambung cerita kebaikan, dan permainan kerjasama tim. Ini bukan sekedar hiburan kosong. Itu pertanyaan saya. Apakah permainan-permainan ini benar-benar efektif atau hanya sekedar cara untuk membuang-buang waktu agar jam sekolah cepat berlalu? Ini jauh dari sekedar membuang waktu. Pendekatan gamifikasi yaitu memasukkan elemen aturan dan desain permainan ke dalam lingkungan non-permainan seperti kelas agama adalah strategi psikologis yang ampuh. Kenapa bisa begitu ampuh? Karena dogma keagamaan dan aturan moral seringkali terasa abstrak dan kaku bagi seorang remaja. Itu hanya kumpulan instruksi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pada dasarnya terdengar seperti serangkaian larangan yang membosankan bagi mereka. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Persis. Tetapi ketika Anda mengubah konsep tersebut menjadi permainan ranking 1 Islami atau permainan kerjasama tim, Anda mengubah sesuatu yang pasif menjadi sangat interaktif. Mereka jadi ikut terlibat langsung. Tiba-tiba nilai-nilai kebaikan itu dirasakan melalui kerjasama kelompok, sorak-sorai saat menang, dan tawa saat kalah. Pengalaman emosional ya? Benar. Memori yang terbentuk dari sebuah pengalaman emosional yang menyenangkan akan jauh lebih menempel di otak remaja dibandingkan memori dari mendengarkan ceramah selama 45 menit. Biar saya coba pahami ini. Pada dasarnya ini mengubah pendekatan dari kamu harus hafal aturan ini karena ini baik untukmu menjadi mari kita mainkan konsep ini. Supaya kamu mengerti rasanya bekerja sama dan bersikap jujur secara langsung. Konsepnya tepat seperti itu ya. Permainan adalah simulasi skala kecil dari interaksi sosial mereka. Mereka belajar etika, kesabaran, dan menghargai teman justru saat mereka sedang berada di tengah-tengah kompetisi kecil tersebut. Strategi yang cerdik sekali untuk menjaga ritme energi anak-anak. Nah, setelah sesi permainan dan materi yang panjang, kita beralih ke bagian akhir dari kegiatan harian masing-masing kelompok. Yaitu sesi refleksi. Ya, sesi refleksi.
Dan bagian ini yang menurut saya memiliki implikasi paling langsung bagi Anda para orang tua di rumah. Ini jembatan ke rumah. Berdasarkan pedoman, kelompok muslim diwajibkan untuk menuliskan target ibadah selama bulan Ramadan, menentukan kebiasaan baik apa yang ingin mereka lakukan, dan merefleksikan perubahan sikap yang ingin diperbaiki. Sangat personal sifatnya. Sementara itu, kelompok Nasrani diminta membuat poster tentang nilai kebaikan, menulis pesan motivasi untuk teman, dan membagikan pengalaman pelajaran yang mereka dapatkan. Kegiatan penutup ini adalah apa yang dalam literatur psikologi pendidikan disebut sebagai bentuk internalisasi yang terstruktur. Tunggu sebentar, bisa terjemahkan internalisasi terstruktur itu ke dalam bahasa sehari-hari kita? Tentu, Maksudnya apakah ini sekedar memaksa mereka menuliskan komitmen di atas kertas agar tidak hanya jadi angan-angan semata? kurang lebih begitu. Saat anak-anak hanya mendengarkan sebuah konsep moral, itu seringnya hanya bertahan di memori jangka pendek. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, namun ketika sekolah meminta mereka untuk secara fisik menuliskan saya berjanji akan melakukan kebiasaan A, atau menggambar poster tentang menghargai teman, proses kognitif yang terjadi jauh lebih dalam. Mereka memindahkan ide abstrak dari kepala mereka, Menjadi sebuah komitmen material yang bisa dilihat secara fisik. sesuatu yang mengikat mereka secara personal ya. Tepat. Tapi ini memicu sebuah pemikiran. Coba kita lihat kembali garis waktunya. Sekolah merancang acara ini selama 3 hari penuh, dengan rasio guru yang luar biasa, pedagogi paralel, permainan interaktif, hingga sesi refleksi tertulis. Semuanya sangat terstruktur. Namun, ada batas waktu yang sangat tegas di dokumen ini. Tanggal 26 Februari, seluruh rangkaian acara pesantren Ramadan ini akan ditutup secara resmi. Berakhir di hari ketiga. Jadi kalau saya membaca yang tersirat dari dokumen ini, apa yang terjadi setelah tanggal 26? Bukankah target tertulis dan poster kebaikan itu perlahan akan kehilangan gaungnya saat rutinitas sekolah kembali normal? Ini memunculkan pertanyaan penting. Pertanyaan yang paling krusial dari seluruh rancangan dokumen ini sebenarnya. Iya, karena acaranya selesai kan? Sekolah telah berhasil menciptakan lingkungan buatan yang sangat kondusif selama 3 hari. Mereka menyalakan api kesadarannya. Tapi tidak bisa dijaga terus oleh sekolah. Betul, sekolah tidak bisa mengawasi anak-anak ini 24 jam sehari setelah acara selesai. Disinilah dokumen tersebut secara implisit mengembalikan tongkat estafetnya kepada audiens utama kita hari ini. Maksud Anda para orang tua? Benar. Jadi apa arti dari semua ini untuk Anda sebagai orang tua? Inisiatif dari sekolah ini hanyalah sebuah intervensi awal. Umpan yang sempurna. Umpan yang harus ditangkap. Ketika anak Anda pulang pada tanggal 26 Februari nanti membawa lembaran target ibadah, atau bercerita tentang pentingnya menghindari perundungan, dokumen ini seolah mengisyaratkan bahwa momentum tersebut kini berada di tangan rumah tangga. Ini tanggung jawab yang berlanjut. Apakah nilai-nilai yang dipelajari secara intensif itu akan menjadi percakapan di meja makan, atau hanya akan menjadi kertas tugas yang tersimpan di laci meja belajar dan dilupakan? Sebuah perspektif yang sangat menyentuh. Jadi, bagi Anda yang mendengarkan, dokumen pedoman ini sebenarnya bukan sekedar jadwal acara sekolah, melainkan sebuah titik mula. Titik mula untuk pembentukan karakter jangka panjang. Sekolah telah memberikan kerangka dasarnya memfasilitasi kebutuhan semua kelompok dengan sumber daya yang mengesankan. Tetapi penerapan jangka panjangnya akan sangat bergantung pada seberapa jauh ekosistem di rumah mendukung hal tersebut. Peran orang tua sangat sentral di sini. Sebagai kesimpulan dari penyelaman audio kita mengenai dokumen SMP Negeri 2 Maliku ini, kita telah melihat sebuah cetak biru operasional yang indah. Sangat mendetail dan inklusif. Kita melihat bagaimana sekolah memecahkan masalah logistik ratusan anak dengan membagi mereka ke kelas-kelas kecil, namun secara bersamaan mengamankan kelompok kecil berjumlah 13 anak dengan rasio pendamping yang memastikan mereka tidak terasingkan. Dan kita juga membedah bagaimana kegiatan spiritual berjalan di jalur yang berbeda. Ya, seperti tadarus Al-Quran dan literasi rohani yang membawa anak-anak menuju pemahaman karakter yang persis sama, membahas etika media sosial dan bahaya perundungan. Pendekatan gamifikasi juga digunakan untuk merekatkan memori tentang nilai-nilai moral tersebut. Sebuah analisis komprehensif dari sebuah draft yang seringkali mungkin hanya dilihat sebelah mata sebagai dokumen administratif belaka. Padahal ini adalah pembentukan karakter komprehensif. Memang kadang hal yang terlihat sekedar jadwal administratif menyimpan filosofi yang mendalam jika kita mau membedahnya. Dan sebelum kita benar-benar berpisah hari ini, saya ingin meninggalkan Anda semua para orang tua dengan satu pemikiran terakhir yang bisa Anda bawa dan renungkan sendiri. Silakan. Sekolah telah memisahkan anak-anak Anda ke dalam 2 ruangan dan kelompok berbeda selama 3 hari penuh.
Di ruang-ruang tersebut mereka diajarkan secara intensif mengenai keimanan masing-masing dan betapa pentingnya menghargai perbedaan. Namun ujian sesungguhnya bagi sistem ini, bagi sekolah dan juga bagi Anda di rumah, bukanlah apa yang ditulis oleh anak-anak dengan rapi dalam buku refleksi mereka di dalam ruangan yang terkontrol tersebut. Ujian sesungguhnya ada di dunia nyata. Ujian yang paling nyata adalah pada tanggal 27 Februari. Di pagi hari ketika pesantren kilat ini telah selesai dan kedua kelompok siswa ini melangkah keluar dari kelas paralel mereka, lalu kembali bertemu di tempat yang sama. Entah itu di antrean kantin, di lorong sekolah, atau lapangan olahraga. Akankah nilai-nilai kasih adab, bermedia sosial, dan sikap anti perundungan yang mereka pelajari secara terpisah selama 3 hari itu mampu melebur secara alami menjadi satu ekosistem pergaulan yang harmonis di dunia nyata yang penuh dengan kompleksitas? Ataukah itu hanya akan berhenti sebagai teori di atas kertas? Pekerjaan rumah yang nyata untuk kita semua. Itu adalah pertanyaan yang jawabannya harus dicari bersama-sama. Dan tentu saja itu adalah pekerjaan rumah untuk kita semua ke depannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah meluangkan waktu mendengarkan dan menyelami dokumen ini bersama kami. Semoga ini membawa manfaat ya. Semoga diskusi kita memberikan sudut pandang yang berguna dalam memahami bagaimana anak-anak Anda dibentuk dan dididik di lingkungan sekolahnya. Tetaplah mendampingi mereka dan sampai jumpa di eksplorasi audio kita berikutnya.